Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait pengalaman saya dulu awal bekerja bahwa saya terlena dengan gaji saya, sehingga ketika saya 15 tahun bekerja, saya tidak mendapatkan hasil yang seharusnya saya dapatkan dengan masa kerja saya yang lebih dari 15 tahun. Ini semua karena pengelolaan keuangan saya yang buruk. Saya jadi ingat dulu awal bekerja, saya ditawari sama kakak ipar saya yang seorang pengusaha, wira swasta, bahwa dia butuh uang 25 juta buat membelikan aksesoris wanita. Nanti kamu usaha seperti teman saya, katanya. Modalnya 25 juta, nanti dikirim dari Jakarta satu truk aksesoris wanita. Dulu dia bercerita bahwa temannya usaha aksesoris wanita dengan sistem grosir dan ecer, itu memiliki omset kotor itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per hari. Ya mungkin bisa dihitung bersihnya 10% lah atau 20% dari kotornya itu, ya saya nggak tahu. Cuma dia bilangnya omsetnya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per hari. Tapi dulu saya berpikir bahwa karena saya masih muda ya, dulu sebelum bekerja saya mungkin nggak pernah pegang uang gaji sebanyak itu. Jadi saya berpikir bahwa buat apa saya usaha sekarang? Lebih baik uangnya saya nikmati, usahanya nanti-nanti saja. Itu berpikir seperti itu terus. Ditawari lagi usaha ini, saya berpikir nanti dulu, nanti dulu. Sampai di tahun sekarang saya bekerja lebih dari 15 tahun, itu adalah salah satu penyesalan terbesar. Seandainya saya bisa mengulang waktu, saya pengen mencoba usaha itu. Kalaupun itu gagal, minimal saya sudah punya pola pikir, sudah punya jiwa pedagang. Karena ketika sudah menjadi karyawan, nggak tahu semuanya atau enggak ya, tapi yang saya rasakan, kita hanya berpikir kerja gajian, kerja gajian, kerja gajian. Beda dengan mungkin ya para pengusaha, gimana cara mereka mengelola uang dengan baik untuk mengembangkan usahanya. Jadi ya buat teman-teman ketika baru bekerja, mungkin pastikan cari peluang sekecil apapun untuk berwira swasta atau untuk berinvestasi. Baik wira swasta, apapun itulah. Sekarang juga kan udah sistem digitalisasi ya, lebih enak jualan, nggak perlu punya toko, cukup modal HP dan modal seadanya kita bisa jualan. Sedikit pun, karena itu melatih cara berpikir kita supaya tidak stuck menjadi seorang karyawan. Atau investasi emas, atau investasi tanah dengan mencicil ya, mungkin sebulan nabung 100.000, 200.000, 1 tahun 2.400.000. 5 tahun mungkin udah 10 juta atau 15 juta. Belikan tanah, ya kalau yang di kota mungkin cari info yang di pinggiran yang berpotensi nanti bakal rame. Karena di tempat saya pun dulu gitu ya, ada beberapa wilayah yang dulunya sepi, nggak ada peminat di situ, tapi sekarang udah ramai dan harganya mahal. Jadi jangan sampai nanti penyesalan yang saya rasakan, yaitu tidak mencari peluang investasi sekecil itu, saya menyesal bahwa seandainya saya itu investasi dulu, mungkin bisa kalau sukses saya sudah resign, kalaupun gagal saya belajar menjadi seorang pengusaha. Sekarang saya takut ya, karena uang saya masih pas-pasan, dan saya nggak punya skill apapun selain bekerja sesuai job desk saya. Jadi jangan pernah berpikir sebagai seorang karyawan untuk menjadi karyawan selamanya. Nggak ada yang salah jadi karyawan. Nggak ada yang jelek jadi karyawan. Tapi alangkah baiknya ketika kalian punya pemasukan di luar gaji kalian yang kalian dapatkan dalam 1 bulan.